Saya seorang filsuf, maka saya harus memikirkan secara filosofis tema-tema abstrak yang tingkat tinggi. Enggak boleh, karena setiap kajian filosofis kita itu juga akan mempengaruhi masyarakat kecil, akan mempengaruhi para pejabat, akan mempengaruhi kehidupan sosial. Nah, sehingga disinilah menurut neopragmatisme, batas-batas itu, profesionalisme yang nero-profesionalisme itu perlu untuk ditembus, perlu untuk diluaskan. Karena semua kajian kita saling berpengaruh. Dan pragmatisme, saya akan ulangi lagi, Bapak Ibu sekalian, pragmatisme itu bukan pragmatis, ya. Yang penting menguntungkan. Nah, itu pragmatis kan? Bukan seperti itu. Jadi pragmatisme ini adalah pandangan yang sangat luas. Memang satu, iya, dia mempunyai sisi pragmatisnya menyelesaikan suatu masalah. Di sisi lain, secara teoritis juga bisa dipertanggungjawabkan. Secara teoritis juga bertumbuh terus teori-teori abstrak yang makin tinggi. Itu pragmatisme. Nah, salah satunya, Bapak Ibu sekalian, ini buku yang sangat menarik, Spirit of Trust. Kita itu, Bapak Ibu sekalian, bisa jadi manusia karena trust, kata Brandom. Trust di sini trust apa? Trust yang paling penting adalah bahasa, Bapak Ibu sekalian. Mengapa kita bisa jadi manusia? Mengapa kita bisa jadi sekarang diskusi? Karena kita trust kepada bahasa. Bapak Ibu percaya dengan bahasa Indonesia. Saya percaya dengan bahasa Indonesia. Bapak Ibu percaya misalkan dengan bahasa Inggris, saya juga percaya dengan bahasa Inggris. Kita sama-sama menggunakan bahasa. Ini saling trust. Kalau kita enggak trust, satu kata yang kita sebut buku yang saya maksud dengan buku yang dimaksud Ibu, yang dimaksud Bapak, itu misalkan beda jauh, saling enggak percaya, enggak ada manusia. Kenapa kita jadi manusia? Karena kita saling trust, Bapak Ibu. Dan kita perlu menjaga trust itu. Trust dari bahasa, yang kemudian juga trust secara di sini normatif, status, komitmen, responsibility, authority, itu semua adalah dari praktek-praktek sosial kita. Jadi Bapak Ibu yang punya status, ya, status sebagai orang tua, itu karena trust. Saya percaya sebagai orang tua, dan anak saya percaya dia sebagai anak, sehingga saya sebagai orang tua. Nah, karena trust itulah, saya sebagai orang tua kepada anak bisa mendidik, bisa berdiskusi, bisa mengarahkan. Nah, kemudian anak, ya karena percaya bahwa saya orang tuanya, anak bisa berbakti, bisa membantu, bisa sopan santun, dan sebagainya. Itu semua karena ada praktek-praktek yang kita lakukan, yang terus kita bentuk. Nah, pragmatisme ini mencermati, Bapak Ibu sekalian, bahwa praktek-praktek ini sering menjadi pembelokan. Misalnya, di sini ada status dan ada otoritas. Di zaman sekarang, misalnya, status lebih kuat. Nah, orang-orang tertentu statusnya tinggi. Karena status tingginya, dia punya otoritas untuk menentukan. Yang lainnya, orang statusnya rendah. Karena wong cilik, dia harus nurut. Menurut pragmatisme, itu tidak bisa dibenarkan. Karena status maupun otoritas, itu adalah karena kita menjalaninya. Karena kita mempraktekkannya. Itu semua bisa dibuat horizon. Itu semua bisa dibuat, lagi-lagi adalah kita setara. Semua sisi, Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga di sini bahwa setiap orang yang punya status yang lebih tinggi, maka dia bukan hanya punya otoritas yang tinggi, tapi dia responsibility-nya lebih tinggi lagi. Ini dari sisi pragmatisme. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan coba meringkaskan, ada 4 gugus nilai dari Max Killer. Nah, Max Killer ini adalah pemikir brilian, pemikir besar dari Jerman, Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena pemikirannya terlalu maju untuk di zamannya, kelihatannya menjadi sangat sulit ya untuk diterima di zamannya ya.
Mohon izin Bapak Ibu sekalian, barangkali ini lebih beberapa menit ya. Nanti silahkan kalau yang ingin menyampaikan ya. Skiller ini hidup sejaman dengan gurunya Heidegger. Hidup sejaman dengan gurunya Heidegger itu adalah Husserl. Cuma berbeda, sama-sama fenomenologi ya. Sebenarnya alirannya sama-sama fenomenologi yang akhirnya nanti dikembangkan oleh Heidegger ya di abad ke-20, 1930-an dan seterusnya. Nah, Scalar ini dari kajian filosofisnya ada 4 gugus nilai. Gugus nilai yang pertama adalah antara menyenangkan dan tidak menyenangkan. Saya senang yang ini, saya tidak senang yang itu. Itu wajar dong, selera. Itu memang boleh-boleh saja. Gugus yang kedua bagi Scalar itu adalah perasaan vital, perasaan kehidupan. Saya lebih bermakna hidup di sini, saya lebih merasa dinamis di sini, maka saya pilihlah. Kalau saya mengkaji teknologi itu merasa hidup saya bermakna, hidup saya berkembang gitu ya. Hidup saya itu tumbuh terus, saya memilih teknologi. Barangkali Bapak Ibu masuk stay kan begitu. Terus ada yang lain, saya itu lebih ekspresif kalau mendalami seni. Saya lebih ekspresif kalau dengan menciptakan karya-karya sastra. Nah, itu bisa jadi, masing-masing orang bisa beda. Itu nilai, perasaan vital. Dan yang lebih tinggi dari itu, Scalar menyatakan nilai-nilai rohani. Jadi ada yang memang benar secara spiritual, ada yang salah secara rohani kita. Kita tahu itu. Dan itu lebih kuat sebenarnya. Jadi ketika kita mengembangkan teknologi yang baru, ketika kita mengembangkan artificial intelligence yang baru, maka kita sebenarnya tahu secara rohani bahwa AI yang kita kembangkan ini bermanfaat bagi masyarakat luas, bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, itu lebih tinggi lagi. Dan yang keempat adalah nilai-nilai suci. Ya, ada yang suci, ada yang tidak suci ya, sesuai dengan kepercayaan, kemudian dengan ibadah, rasa takjub, rasa ketuhanan. Ini Scalar menulisnya pada awal abad 20, secara filosofis, Bapak Ibu sekalian. Tulisannya sangat bagus. Tetapi kayaknya terlalu maju ya untuk zamannya di saat itu. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan lagi. Nah, secara konsep Scalar ini diadaptasi oleh Heidegger secara filosofis ya. Heidegger itu menyatakan Bapak Ibu sekalian bahwa realitas paling mendasar itu adalah disebutnya Dasein. Dasein itu apa ya? Manusia sejati itulah ya, kira-kira gitu, manusia sejati. Di mana manusia sejati itu menjadi manusia sejati ketika menyadari being in the world. Bahwa kita itu adalah wujud yang ada di dunia ini bersama-sama. Kan kita bisa membayangkan bahwa saya itu bisa hidup manusia di sini. Tanpa ada kursi, tanpa ada dinding, tanpa ada komputer. Oh, nggak bisa. Justru kita itu selalu hidup berada di dalam dunia. Kita menjadi ada karena ada dunia. Kita jadi ada karena ada tetangga, kita jadi ada karena ada wong cilik, kita jadi ada karena ada pejabat. Being in the world. Itu adalah realitas sejati. Nah, ini dari Scalar dikembangkan lebih jauh oleh Heidegger. Yang kemudian Heidegger dikembangkan lagi oleh Derrida, jadilah posmo dan pragmatisme ini. Jadi ini sambung menyambung Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu karena mendalami artificial intelligence, nah ini secara filosofi artificial intelligence saya formulasikan dari Daily News, Bapak Ibu. Secara filosofi ada 4 dan sangat berpengaruh ya. Artificial intelligence itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita dan keberlangsungan pemikiran filosofis. Systematizing, simulation, formalizing, dan reasoning.